Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kita hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Jadi apa-apa yang tidak penting dalam pelajaran ini, ada yang bawa mainan dari rumah, kalau ada silakan disimpan dulu dan kita fokus belajar. Nah, pada pelajaran yang kemarin kita telah mempelajari tentang anggota tubuh kita dan kegunaannya. Nah, apa saja anggota tubuh kita? Ada tangan, ada tangan, ada kaki. Kaki apa gunanya? Berjalan dari rumah ke sekolah, tubuh kita berjalan menggunakan kaki. Nah, dari tubuh kita sendiri tadi ada yang namanya keluarga. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang anggota keluarga. Tujuan kita mempelajari ini adalah bagaimana kita bisa hidup rukun dengan keluarga kita. Nah, yang kedua kita mempelajari tentang lingkungan. Nah, apa tujuan kita mempelajari tentang lingkungan? Supaya kita bisa membedakan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Dan kita juga bisa merawat lingkungan dan membentuk lingkungan yang sehat. Dan yang ketiga kita belajar tentang hidup dan masyarakat. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat supaya dalam masyarakat itu tercipta suasana yang akrab, damai dan bersahaja. Nah, yang pertama kita mempelajari tentang keluarga. Nah, dalam rumah tempat kita tinggal itu ada siapa-siapa saja. Ada ibu, ada bapak, ada dedek, ada kakak. Nah, kakak, ibu, dedek, ayah tadi adalah yang dinamakan dengan anggota keluarga. Nampak mengenai sebuah gambar. Nah, gambar ini ada gambar ayah, ada gambar ibu, ada gambar kakak dan ada gambar adik. Nah, dari ayah, ibu, kakak dan adik itulah yang namanya keluarga. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa hidup rukun dalam keluarga ini? Ada yang tahu? Di sana kita saling tolong menolong. Misalnya kita pulang dari sekolah, lihat ibu lagi jaga adik, kita bantu ibu jaga adik. Misalnya sore hari kita bantu ibu nyiram bunga, itu adalah saling tolong menolong dalam keluarga. Kita tercipta keluarga yang rukun. Nah, itu caranya keluarga membentuk keluarga yang rukun. Nah, dari keluarga yang rukun tadi kita mempunyai sebuah tempat tinggal. Tempat tinggal itu namanya rumah. Kalau rumah tentulah ada yang namanya lingkungan. Misalnya ini ada sekolah, itu ada namanya lingkungan sekolah. Apa saja bagian dari lingkungan rumah? Saya tahu. Bagian misalnya ada namanya depan rumah namanya apa?
rumah berkarangan yang ada di sekeliling rumah itu namanya lingkungan. Nah, ada yang namanya lingkungan yang sehat dan ada yang namanya lingkungan tidak sehat. Apa maksudnya juga buat gambar lingkungan rumah? Nah, ini ada gambar lingkungan yang tidak sehat, kotor, kita ada namanya lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan kotor. Dan ini juga ada gambar rumah, itu ada gambar lingkungan sehat. Nah, dari dua gambar ini ada yang tahu apa bedanya? Nah, yang tahu apa bedanya? Ini lingkungan sehat dan ini lingkungan tidak sehat. Apa bedanya gambar ini? Nah, kita lihat dari lingkungan ini ada banyak sampah bertebaran. Nah, kalau lingkungan ini tidak ada sampah, lihat bunga-bunganya tersusun dengan rapi. Nah, ini namanya lingkungan sehat dan ini adalah lingkungan tidak sehat. Nah, bagaimana kita cara menjaga lingkungan sehat ini supaya menjadi lingkungan tetap menjadi lingkungan sehat? Nah, ada beberapa cara. Yang bagusnya ini yang mana? Bagus lingkungan yang sehat atau tidak sehat? Yang sehat. Jadi kita memilih lingkungan yang sehat. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan yang sehat ini? Yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam bunga-bunga, menanam pohon di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, pohon itu harus disiram setiap pagi tentu ibu siram pohonnya. Nah, itu cara menjaga lingkungan yang sehat. Nah, dari lingkungan yang sehat ini kita hidup di desa ini juga banyak rumah-rumah. Nah, banyak orang, ada tetangga kita, ada tetangga depan rumah kita, ada tetangga di belakang rumah kita. Dan dari tetangga itu orang banyak itulah yang namanya hidup dan masyarakat. Kita harus bisa menjaga hubungan baik kita hidup di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita? Bagaimana kita menjaga masyarakat supaya hubungan kita baik dengan masyarakat? Yang pertama, kita harus saling lihat orang tua, kamu kemana dek, adik tidak sapa kemana adik, dan tidak boleh bertengkar dalam masyarakat. Nah, itu kita harus ikut. Misalnya ada pengajian di dalam ini, kita ikut pengajian dengan teman-teman kita bermain, tidak boleh bertengkar dengan temannya. Ya, itu caranya menjaga hidup dan masyarakat. Nah, dari 3 penjelasan tadi ada tentang cara menentukan keluarga, anggota keluarga kita, cara tentang hidup dan masyarakat, juga itu ada cara menjaga lingkungan. Nah, dari 3 itu tadi ada yang kurang jelas ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin bertanya? Nah, yang ingin bertanya, silakan tanya. Misalnya, bagaimana cara untuk kita supaya tidak bertengkar dengan teman? Ada yang ingin ditanyakan? Kita tidak boleh mengejek teman. Kalau ada kita salah kepada teman, kita harus minta maaf. Begitu, gak ada yang ditanyakan atau sudah mengerti? Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, kita akan ada tugas. Nah, untuk tugasnya keluarkan buku. Kemudian di dalam buku itu kita catat siapa saja yang
lahir, ada mimpi saya, itu dicatat. Yang kedua, apa saja cara untuk menjaga lingkungan sehat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, dengan menanam rumah. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kita bisa hidup rukun dengan tetangga kita atau hidup rukun dengan masyarakat, misalnya dengan tidak berkelahi, tidak mengejek teman. Itulah tugas untuk hari ini. Nanti ada ditanyakan? Tidak. Silakan keluarkan buku latihannya dan kerjakan tugas. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita menentukan anggota keluarga kita dan bagaimana kita bisa menjalin hidup rukun dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan membedakan lingkungan sehat dan tidak sehat. Dan yang ketiga itu adalah kita bisa hidup rukun dalam masyarakat dengan teman kita dan dengan orang lain. Dalam masyarakat kita harus hidup rukun dalam bermasyarakat. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Atau ada pendapat yang lain dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu kesimpulan lain? Nah, kalau tidak, pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Kita belajar minggu depan lagi.